Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam sesi perenungan firman Tuhan. Saya berharap saudara-saudara ada baik-baik saja. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang terus mengasihi kehidupan kami, mensuplai kami dengan kehidupan-Mu, sehingga kami boleh ada pada saat ini semuanya karena anugerah dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Selanjutnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, jamah hati kami, pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu, firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman. Haleluya. Amin. Pada kali ini kita sudah berada di kitab Roma, pasal 8 masih, dengan judul perikop pengharapan anak-anak Allah. Dimulai dari ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Haleluya. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia, yaitu Yesus, yang telah menaklukkannya. Haleluya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Haleluya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Haleluya. Semua makhluk dikatakan. Dan bukan hanya mereka saja. Haleluya. Tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Haleluya. Ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Haleluya. Ayat selanjutnya. Ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Haleluya. Ayat 26. Demikian juga Roh Kudus maksudnya, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Haleluya. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu doa kita, doa dalam batin. Haleluya. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Haleluya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Haleluya. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya.
Haleluya. Sampai demikian jauh pembacaan firman. Yang berbahagia adalah setiap kita yang terus merenungkan firman, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Judul perikop ini adalah pengharapan anak-anak Allah. Haleluya. Kalau sebelumnya itu kan sudah dijelaskan bagaimana itu hidup oleh roh. Jadi orang yang sudah hidup dalam Kristus bukan lagi hidup di dalam kedagingan, tetapi hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, ini lebih jelas lagi. Bagaimana pengharapan yang terkandung di dalam panggilan orang-orang yang percaya. Dikatakan ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Penderitaan yang dimaksudkan adalah bagaimana proses mematikan dosa dalam tubuh, yaitu hidup dalam roh. Itu sudah kemarin dijelaskan sebelumnya. Jadi penderitaan karena mengikut Tuhan, menyangkal diri dan mengikut salib. Bagian firman Tuhan lain mengatakan bahwa barang siapa yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Haleluya. Itulah proses yang harus kita lalui. Itulah penderitaan. Dan untuk setiap pribadi, setiap orang, itu tidak sama. Proses itu berbeda-beda. Proses dalam penyempurnaan iman kita. Haleluya. Ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakannya. Jadi yang mau dinyatakan ini adalah anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang hidup sebagai pemenang, hidup di dalam Roh Kudus. Yang sudah dijelaskan sebelumnya itu. Hidup bukan lagi menurut daging, tetapi menurut roh. Haleluya. Nah, ayat 20. Jadi kerinduan ini adalah seluruh makhluk. Ya. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Haleluya. Kehendak Tuhan sendiri. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Haleluya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Nah, itu makhluk-makhluk. Termasuk kita juga. Kita jelaskan di bawah. Nah, bukan hanya mereka saja. Ada 3. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Karunia sulung Roh Kudus. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ini bicara tubuh, berarti proses daripada penyaliban tubuh daging itu, itulah yang terus dikerjakan. Dikatakan sama-sama mengeluh, keluhan-keluhan, merasa sakit bersalin, digambarkan seperti itu. Haleluya. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita juga yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi kalau tubuh ini sudah bebas dari kedagingan, berarti kita sudah menjadi anak. Haleluya. Anak-anak Allah ada orang-orang yang merdeka. Tidak lagi hidup dalam perhambaan, dikatakan di dalam Galatia itu. Tetapi kita dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu dikatakan jangan mau lagi, karena kan perhambaan. Haleluya. Jadi orang-orang yang ada dalam Kristus itu adalah orang-orang yang sudah merdeka dari kedagingan. Haleluya. Sehingga dikatakan sama-sama mengeluh dan merasa sakit bersalin. Haleluya. Digambarkan seperti itu. Orang yang mengandung dan melahirkan. Haleluya. Ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Kita memang diselamatkan dalam pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Kepada Kristus. Pengharapan itu tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Kristus yang sudah masuk menjadi perintis bagi kita dalam Ibrani. Pengharapan itu adalah saw yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah disabukkan sampai ke belakang tabir. Itulah pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Nah, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat
bukan pengharapan lagi. Jadi pengharapan itu belum dilihat. Haleluya. Namanya saja pengharapan, masih diharapkan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jadi kalau sudah lihat, tidak usah diharap lagi. Haleluya. Itu gambaran seperti itu. 25, tetapi kita yang mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Maksudnya tadi itu proses penyempurnaan iman kita, pembebasan tubuh kita menjadi anak-anak Allah, hidup di dalam Roh. Haleluya. 26. Demikian juga, lebih jelas lagi dijelaskan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus yang ada dalam batin kita ini membantu kita dalam kelemahan kita. Dikatakan sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Haleluya. Haleluya. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, ya hati nurani kan, Roh ini bekerja di dalam hati nurani. Haleluya. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Nah, maksudnya maksud Roh itu, Roh Kudus itu berdoa kepada kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan bersama-sama dengan roh kita. Jadi katakan tadi itu mengeluh. Digambarkan seperti orang yang merasa sakit bersalin. Haleluya. Dikatakan yang mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, roh itu sendiri maksudnya, berdoa untuk orang kudus. Haleluya. Jadi dalam proses ini, roh juga turut berdoa untuk orang-orang kudus dikatakan. Nah, sehingga dikatakan 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi syaratnya mengasihi Dia, mengasihi Yesus. Jadi semua hal-hal, peristiwa, proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, tujuannya itulah untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Syaratnya mengasihi Dia. Haleluya. Nah, yaitu siapa? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi orang yang sudah dipanggil seturut dengan rencana Allah sendiri. Haleluya. Firman Tuhan katakan di bagian lain bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Haleluya. Tuhan yang memilih kita, menetapkan kita. Haleluya. Selanjutnya dikatakan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Nah, dari semula dipilih. Semua orang yang dipilih dari semula. Haleluya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Nah, pertama dipilih, kemudian ditentukan. Haleluya. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan Kristus. Itu tujuannya proses. Tujuannya penyaliban daging. Haleluya. Mematikan manusia daging. Sehingga manusia Kristus akan muncul. Haleluya. Katakan sini. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan Kristus. Supaya ia anaknya itu, yaitu Kristus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Haleluya. Jadi kita ini adalah saudara-saudara Yesus. Yesus itu adalah yang sulung. Dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Dan kita anak-anaknya yang pengikut-pengikutnya adalah saudara-saudaranya. Haleluya. Kita terus-menerus diperbaharui dari kesehari ke hari, Paulus katakan. Supaya manusia lahir yang kima meskipun semakin merosot, namun manusia batinnya ini terus diperbaharui dari sehari ke hari supaya semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Jadi jangan heran, dikatakan bagian firman lain dalam Petrus bahwa jangan heran kalau seakan-akan ada nyala api siksaan. Haleluya. Itu sudah memang bagiannya yang kita harus alami supaya kehidupan Kristus semakin nyata dalam kehidupan kita. Kita terus dibentuk, diproses
Supaya manusia Kristus semakin nyata dalam kehidupan kita. Gambar pribadinya. Haleluya. Jadi Yesus itu adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dikatakan. Anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Haleluya. Pertama ditentukan, kemudian dipanggil. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, kemudian dibenarkan, ditentukan, dipanggil, dibenarkan. Haleluya. Dibenarkan di dalam darah Yesus. Haleluya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi ada proses. Haleluya. Ditentukan dari semula. Kemudian yang kedua, dipanggil. Haleluya. Setelah dipanggil, dibenarkan. Nah, proses pembenaran ini terus berlangsung sampai manusia kita habis. Haleluya. Dan muncullah manusia Kristus. Kalau kita sudah habis, maka Kristus yang hadir. Haleluya. Itulah yang namanya anak-anak Allah. Haleluya. Anak-anak Allah. Di mana mereka mencerminkan kemuliaan Kristus dengan muka yang tidak terselubung, dikatakan dalam Korintus. Haleluya. Dan kemuliaan itu datangnya dari roh. Sehingga kita semakin serupa dengan gambarannya. Haleluya. Ditentukan dari semula, dipanggil, kemudian dibenarkan. Setelah dibenarkan, dimuliakan. Haleluya. Dimuliakan bersama dengan Kristus. Ditentukan dari semula, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Ada 4 tahap. Itulah proses untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, itu yang diharapkan seluruh makhluk sampai hari ini. Seluruh makhluk sama-sama mengeluh, merasa sakit bersalin, menantikan anak-anak Allah dinyatakan, yaitu orang-orang yang serupa dan segambar dengan Kristus. Haleluya. Itulah orang-orang yang akan menyatakan kemuliaan Bapa di atas muka bumi. Haleluya. Jadi saya kira sampai sini dulu apa yang kita boleh renungkan pada saat ini. Sungguh luar biasa kita menjadi anak-anak Tuhan. Sungguh luar biasa kita dipilih, itu adalah suatu hal yang indah. Ditentukan, dipilih, dipanggil, ditentukan dari semula. Haleluya. Ayat 30 tadi itu. Ditentukan dari semula, dipanggil, kemudian dibenarkan. Setelah dibenarkan, dimuliakan. Nah, kalau kebenaran itu sudah menjadi nyata dalam kehidupan kita, yaitu firman yang hidup, yaitu Kristus. Karena firman itu sendiri adalah Kristus. Oleh pekerjaan Roh Kudus yang terus diperbaharui, maka pada akhirnya tujuannya atau endingnya adalah manusia Kristus yang nyata dalam kehidupan kita. Sifat-sifat tabiat-tabiat ilahi akan nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Semakin lama kita mengiring Tuhan, seharusnya kita semakin mencerminkan kemuliaan Kristus. Saya sudah pernah katakan bahwa wajah ini tidak bisa dirubah. Tapi manusia roh ini yang diperbarui semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Dan pada akhirnya kita akan memiliki sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Yesus. Itulah buah-buah Roh Kudus. Haleluya. Saya kira ini yang bisa kita boleh renungkan kali ini. Mari kita bersyukur untuk hal ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang hidup, yang terus membuka wawasan kami, mata rohani kami, supaya kami melihat betapa indah rencana-Mu dalam kehidupan kami. Engkau terus membentuk kami, ya Tuhan, dari hari ke hari, sehingga kami semakin serupa dan segambar dengan pribadi-Mu. Dan pada akhirnya Engkau akan mendapati kami berkenan di hadapan Engkau sendiri, Bapa. Sebagaimana Yesus yang berkenan di hadapan-Mu, demikian juga kami anak-anak-Nya. Itulah tujuannya Engkau membawa kami terus dalam kehendak-Mu. Dan pada akhirnya kami akan menjadi anak-anak Allah untuk bangkit menyatakan kemuliaan-Mu yang sempurna. Terima kasih, terpuji nama buat firman-Mu, kami bersyukur. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembali
kembalikan kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan yang terus membawa kami dalam rencana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian juga apa yang kita boleh renungkan pada saat ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Shalom.